Jika kalian percaya bahwa setiap Habib adalah keturunan Nabi Muhammad SAW, maka bersiaplah untuk terkejut, karena fakta sejarah berkata lain. Seseorang sejarawan dunia bernama Farhad Daftari membongkar bagaimana nasab sering dipalsukan dan dipakai sebagai senjata politik. Dan ketika kita uji nasab Ba'alawi dengan standar ilmiah, maka seluruh bangunan klaim mereka rapuh dan penuh rekayasa. Hari ini bukan sekedar opini yang saya bawa, tapi data, fakta, dan bukti dari sejarah Islam itu sendiri. Pertanyaannya, siapkah kalian menerima kebenaran yang pahit ketika kalian sudah termakan oleh narasi? Saudara-saudaraku, hari kita akan membongkar satu sisi penting yang sering luput dari perhatian publik. Nasab, sebuah kata yang seolah-olah sakral, sebuah klaim yang dianggap suci, dan sebuah gelar yang diwariskan tanpa pernah diuji. Tetapi mari kita bertanya, benarkah semua klaim nasab itu murni? Benarkah semua jalur nasab itu autentik? Atau jangan-jangan ada yang sengaja direkayasa, dicangkok, dan dipelimpir untuk kepentingan politik dan sosial? Disinilah pemikiran Farhad Daftari, seorang sejarawan dunia, membuka mata kita. Dia tidak berbicara dari podium emosional, tidak pula dari kursi tarekat. Dia berbicara dari dunia akademik, dari ruang arsip, manuskrip, dan literatur sejarah yang selama berabad-abad menyimpan jejak pertarungan nasab. Pertama, mari kita ingatkan apa yang dikatakan Farhad Daftari. Nasab bukan hanya silsilah biologis. Nasab adalah alat legitimasi politik. Ini karena beliau tentu sudah melalui penelitian, sudah dengan kajian. Tidak akan mungkin seseorang ilmuwan berbicara semena-mena tanpa ada data yang kuat untuk tentu meyakinkan argumennya. Dalam sejarah Islam, siapa yang menguasai klaim keturunan, maka ia menguasai legitimasi. Dicontohkan seperti halnya Fatimiyah misalnya, menobatkan diri mereka sebagai zuriyah Nabi untuk menyayangi Abbasiyah. Tentu ini adalah sejarah penting yang harus kita buka, yang harus kita ungkap agar paham polemik yang sedang terjadi saat ini ialah drama lama yang terulang kembali. Jadi klaim nasab itu bukan sekedar catatan keluarga, ia adalah senjata politik, ada tujuan. Ini kalau kita bercermin kepada sejarah Fatimiyah, di mana tentu mereka menggunakan nasab sebagai alat perpolitikan, sosial, masyarakatan. Kemudian mari kita lihat Ba'alawi. Mengapa klaim nasab mereka begitu di ujung tinggi? Awalnya kita tidak pernah dengar, tidak, bahkan senyap. Lantas di penghujung, makin penghujung, bahasa kita ini makin ke sini, mereka semakin lantang. Seolah-olah apa yang menjadi klaim mereka itu sudah dibangun kokoh sejak awal, bahkan mengada-ngada cerita mereka. Ini yang terjadi. Jadi ada pertanyaan besar, mengapa klaim nasab mereka begitu di penghujung itu semakin meledak, semakin seakan-akan masyhur? Mengapa kita tidak mendengar di tahun 90-an, atau kalian yang sudah tua-tua sekarang tidak di tahun 80, 70, 60? Bahkan kita sekarang banyaknya mendengar pahlawan-pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan Republik ini dari kalangan Habib Ba'alawi yang sebelumnya di dunia pendidikan manapun di Nusantara ini tidak pernah yang namanya keluar dari perjuang tokoh dari kalangan Habib Ba'alawi. Tapi sekarang tiba-tiba muncul
bahkan menjadikan sesepuh-sesepuh mereka sebagai wali yang kita tidak pernah dengar. Waktu itu mereka maskur diakui sebagai wali, dan saat ini mereka gembak-gemborkan mereka adalah waliullah. Luar biasa. Ini adalah pertanyaan besar bagi kita yang harus kita pikirkan, yang harus kita camkan, dan kita tidak boleh terhanyut tentunya dengan narasi-narasi mereka. Apakah semata-mata karena catatan sejarah yang kokoh? Tentu tidak. Atau karena ada keuntungan sosial, pahami, ekonomi, bahkan politik yang bisa dipanen dari klaim itu. Jadi tujuannya seperti itu, sahabat-sahabat. Yang awalnya kita tidak pernah mendengar mereka bagian dari pejuang republik ini, tiba-tiba diusulkan akan menjadi pahlawan di negeri ini. Ini adalah permainan politik. Ini adalah permainan ekonomi bagi mereka, sebagaimana mereka mengklaim banyaknya makam-makam leluhur mereka yang diwalikan, bahkan tak segan-segan membuat makam-makam palsu dan sebagainya. Jadi ini adalah tujuan. Sebagaimana ini adalah sudah punya contoh, sudah ada contoh yang sudah lama terjadi. Masa kita harus mengulang sejarah kelam masa lalu yang katanya saat ini kita di negara yang notabene di zaman yang tentu sudah dikenal dengan kemodernannya. Masa iya kita akan kembali pada zaman-zaman seperti dahulu yang gampang dibodohi, yang gampang dikelabui dunia secanggih ini? Jadi disinilah kita harus berani bertanya. Tanyakan, apa yang menguatkan mereka? Mengapa seperti itu? Kelakuan-kelakuan yang mereka pertontonkan seakan-akan nasab adalah segalanya bagi mereka. Ya, dengan cara apapun mereka lakukan. Nah, sahabat-sahabatku, ini karena pola yang sama yang pernah terjadi di masa lalu pada dinasti Fatimiyah dan pada zaman Abbasiyah. Sudah terjadi. Ini tentu diungkap bagaimana nasab adalah alat legitimasi politik yang diungkap oleh Farhad Daftari. Kemudian Farhad Daftari menyingkap sebuah kenyataan pahit dalam sejarah nasab sering dimanipulasi. Tidak akan mungkin argumen ini muncul tanpa adanya dokumentasi, tanpa ada data. Jadi ini memang sudah terjadi. Maka ada kesimpulan bahwa seorang ilmuwan yang bernama Farhad Daftari ini mengatakan bahwa nasab sering dimanipulasi. Artinya ini sudah pernah terjadi. Dan beliau dalam hal ini menjelaskan di mana pendiri Fatimiyah. Contohnya, Ubaidillah Al-Mahdi dituduh oleh ulama Sunni klasik sebagai keturunan seorang pria bernama Maimun Al-Qadah, bukan keturunan Rasulullah dalam hal ini. Tuduhan itu apakah memang betul atau memang sebuah tuduhan? Tapi kesimpulannya, tuduhan itu tentu atau kebenaran itu tentu mempunyai nuansa politik. Tapi ada inti yang penting bahwa di sini menggambarkan bahwa nasab bisa dijadikan arena manipulasi, propaganda, bahkan pemalsuan. Ini kalau kita mengikat dari sejarah yang diungkap data oleh saudara Daftari pada zaman dinasti Fatimiyah. Kalau kita menarik tentu hal ini, sekarang kita hubungkan secara paralel kepada Bani Alawi. Apakah tidak aneh kalau tokoh yang disebut Alwi bin Ubaidillah tidak ditemukan dalam kitab-kitab besar berabad-abad lamanya? Imam An-Nawawi tidak menyebutkan, Ibnu Hajar Al-Asqalani tidak menyebutkan, Al-Zahabi tidak pula menyebutkan. Lalu tiba-tiba setelah sekian abad muncul silsilah baru yang menempatkan figur misterius yang awalnya tidak ada sebagai kunci klaim Ba'alawi, yaitu Alwi, padahal orangnya tidak ada. Ini bukan sekedar kelalaian sejarah, ini pola yang sama atas rekayasa nasab yang sudah terjadi pada masa yang silam. Kemudian lagi kita akan ungkap apa yang ada di benak pemikiran seorang sejarawan, ilmuwan yang bernama Farhad Daftari. Daftari mengajarkan sebuah kaidah emas. Nasab yang valid harus punya bukti historiografi dan konsisten. Paham itu?
Sesuai pula dengan pendapat-pendapat daripada ulama. Dengan adanya kekosongan pencatatan, artinya di situ tidak menunjukkan konsisten, atau bahasa ulama mengistilahkan tidak mutawatir. Bukan sekedar klaim yang beredar dari mulut ke mulut, bukan sekedar cerita populer yang diulang dalam majelis-majelis, bukan. Tapi harus ada manuskrip. Mana manuskrip yang menunjukkan bahwa Alwi itu ada? Atau makamnya, atau karangannya, atau tokoh yang hidup, kawan sejawatnya, atau muridnya. Mana catatannya? Atau ada yang ditanya oleh Kiai Imad, karya ulama sezaman yang mencatat dengan teliti. Tidak pernah kita temukan. Jadi ini pemikiran seorang ilmuwan Daftari ini ya sama dengan pemikiran apa yang kita pikirkan selama ini. Kalau kawan-kawan masih kurang paham dari, silahkan kawan-kawan cek seorang tokoh yang bernama Farhat Daftari ini. Beliau banyak karangan, dan saya melihat bagaimana beliau meneliti, bagaimana beliau mengungkap dari segi nasab yang selalu menjadi alat propaganda. Banyak. Jadi tidak ada bukti dari mereka yang mana dari segi manuskrip, catatan, bahkan pengakuan daripada ulama sezaman ataupun catatan ulama sezaman. Tidak ada. Sayangnya, ini kan jalur Ba'alawi justru runtuh di sini. Kalau kita teliti, di sini saja sudah runtuh. Sehingga argumentasi atau pola pikir yang dilakukan oleh ilmuwan Daftari ini sudah mewakili kita. Jadi bukan hanya pemikiran kita saja, semuanya itu adalah masuk logika, masuk akal atau tidak. Jadi nama Alwi bin Ubaidillah absen total dari literatur ulama klasik. Tidak ada bukti tertulis, tidak ada jejak historiografis, hanya ada klaim belakangan yang baru disusun setelah berabad-abad. Dan itu pun masyhur hanya di internal Ba'alawi. Jadi dari dongeng ke dongeng. Dengan standar ilmiah Farhat Daftari, maka klaim semacam ini tidak bisa diterima. Jadi sama apa yang dilakukan oleh Kiai Imad juga begitu. Lantas ada yang berkata kalian hanya satu-satunya orang yang meragukan daripada keabsahan nasab Habib Ba'alawi. Bukan tanpa alasan. Karena alasan-alasan seperti itu yang mencurigai, yang harus menolak, itu dirangkai oleh pemikiran ulama-ulama bahkan sejarawan. Dengan kerangka itulah kita kembangkan, kemudian dengan kerangka itulah kita pecahkan, dan ternyata kerangka itu memang kuat, yang harus tentu kita mengedepankan ilmu, bukan hanya sekedar narasi. Kemudian Farhat Daftari juga mengkritik bagaimana nasab sering dihiasi dengan mitos. Beliau mengambil contoh kaum Has-Hasin misalnya, digambarkan dalam legenda barat sebagai pembunuh kejam yang tunduk pada pemimpin. Sekalipun dia seorang pembunuh, tapi tunduk dengan pemimpin. Mitos ini bang, mereka melalui narkotika. Jadi ini adalah sebuah mitos yang dibangun oleh tentu kaum Has-Hasin ini. Padahal sekali lagi itu adalah propaganda, hanya propaganda. Daftari membongkarnya dan membuktikan bahwa mitos itu tidak punya dasar kuat. Bisa kita katakan hanya dongeng, rapuh, fakta tidak ada. Nah, dengan adanya ini gambaran pemikiran daripada Farhat Daftari, mari kita lihat Ba'alawi. Berapa banyak cerita yang beredar tentang karomah leluhur mereka, tentang keistimewaan darah mereka, tentang gelar Habib yang katanya diwariskan dari Nabi. Mereka itu tidak pernah dicatat di literatur klasik. Itu bukan sejarah, tapi mitos. Itu bukan data, tapi romantisme. Coba paham, bandingkan kajian-kajian ini, biar kalian paham. Jadi kadang-kadang kita hanya mengambil satu sisi tanpa melihat sisi yang lain, menjadikan pemikiran kita kaku, bahkan tidak menerima kebenaran. Ini miris sekali. Dan untuk menutupi semua itu, seakan-akan kalian tampil sebagai tokoh yang alim, seorang yang tidak bisa dibantah, seseorang bahkan tidak tanggung-tanggung berani mencaci, memaki ulama-ulama. Itu sudah jelas kualitas kredibilitas mereka. Dan bagi kalian tentu para muwahhidin yang mencaci yang sosokan, belum tentu
Ketika kalian di medsos bersuara keras, mau ahli apakah kalian? Belum tentu, banyak di Nusantara ini. Ulama-ulama Nusantara ini luar biasa. Di mana mereka yang ahli dalam kitab, ahli dalam berbagai macam kajian ilmu fikih, nahwu sorot dan sebagainya. Di samping itu mereka ahli dalam tafsir. Di samping itu mereka memang hafid di dalam Al-Quran. Banyak lah. Lu kalian cuma mampu baca, hafid kagak, ahli tafsir bukan, hanya mampu membaca. Bahkan kalian menafsirkan sesuai hanya dengan keinginan narasi kalian. Ngakunya pintar. Bahkan ada yang ngaku-ngaku soal ahli mantik, padahal mantik gadungan sudah jelas narasi dia tidak sesuai dengan akal dia. Jadi jangan dikira polisi di jalan tanpa pangkat, tanpa identitas itu banyak. Begitu pula yang ngaku-ngaku itu. Jadi ahli mantik, ahli logika, tapi logikanya terbalik. Sama dengan dokter gadungan, polisi gadungan. Akunya dokter tapi tidak punya identitas, tidak punya skill, tidak punya keahlian. Aku sebagai dokter. Atau bahkan dia bagian daripada pasien di rumah sakit jiwa, bisa jadi. Aku sebagai dokter, banyak ada kejadian seperti itu. Nah itulah yang ditontonkan oleh para muhibin Ba'alawi. Sekarang ini luar biasa pengikut-pengikutnya. Bisa hanya mengandalkan narasi, membodohi publik, ya mentang-mentang akun sudah besar, subscribernya luar biasa. Lalu saya nanya dia bernarasi, menutupi fakta dan kebenaran. Sahabat-sahabatku, tentu hal ini menjadi sebuah keprihatinan bagi kita. Jadi mitos semacam ini berfungsi sama, memperkuat klaim nasab yang rapuh dengan bumbu emosional, agar orang berhenti bertanya, agar publik terpesona, agar kritik terbungkam. Kalau tokoh Ba'alawi banyak jadi wali, karomahnya luar biasa, keilmuan mereka yang tinggi, bahkan jutaan hadis hafal. Jadi ini adalah suatu alat agar orang berhenti bertanya, takut karena sudah mengeluarkan statement seperti itu. Sama saja dengan ahli mantik yang asal dari Jawa Barat itu, yang kuat-kuat dia menantang debat gratis. Ya nanti saya tantang, berani berapa? Kan kalau gratisan ya mending gak usah keluar-keluar. Ente punya berapa duit menantang debat? Banyak. Saya garansi banyak yang lebih hebat daripada Anda, tapi tidak di media sosial. Banyak. Tapi dengan seperti itu banyak pula yang tertipu. Heran kita. Sahabat-sahabatku, salah satu kritik terbesar yang bisa kita tarik dari Farhat Daftari adalah bahaya suhroh. Perhatikan, klaim yang hanya berdiri karena populer. Suhroh itu kan populer, kesepakatan, kemudian masyhur, populer dia, bukan karena benar. Jadi benarnya ini diabaikan, yang penting suhroh. Jadi kalau hanya seperti ini pemikiran dungunya Pak Muhyiddin, alangkahnya. Coba bayangkan ketika ini kita berpikir secara jernih. Ketika umpama keluarga Pak Prabowo ke sini, padahal dia bukan bagian daripada keluarga Pak Prabowo, umpama, karena dia sudah lama, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun hidup di lingkungan kita, dia mengaku, kita percaya, oh betul, gaya bicaranya seperti memang tokoh tersebut, postur tubuhnya hampir sama, populer akhirnya, masyhur bahwa dia memang ada kaitan pada Bapak Prabowo, umpama. Lantas apakah itu dipastikan benar? Belum tentu. Jadi logika Anda kemana? Jadi betul apa yang dikatakan oleh Farhat Daftari, ini amat sangat miris sekali. Di mana suhroh klaim ini hanya berdiri karena populer. Asal mereka bikin populer. Ini yang dikuatkan oleh kalangan Habib Ba'alawi dan para muhibin. Sudah suhroh. Jadi luar biasa. Padahal ketika kita uji kebenarannya, ya kenyataan sampai saat ini pun masih belum bisa dijawab. Banyak orang berkata yang akhirnya kalau Ba'alawi bohong, mana mungkin ulama diam? Itu kan kiraan mereka. Kalau Ba'alawi bohong, mana mungkin ulama itu diam? Coba pikirkan. Pertanyaannya, apakah semua ulama berbicara? Fenomena yang terjadi hari ini, mayoritas kiai Nusantara ini mendengar, tapi hanya beberapa orang yang lantang, yang keras berbicara. Bukan berarti mereka pula yang tampil di media adalah mereka yang paling terhebat. Bukan. Tapi ini untuk menjawab analogi kita, pemikiran kita, mindset kita. Oh tidak, semua ulama itu harus berbicara. Dan ulama yang menjaga dan tentu penuh kehati-hatian, tentu dia tidak berstatement apapun. Kalau dia sudah menyampaikan satu statement, terlebih dia sudah tentu memperlihatkan kecondongannya, seakan-akan tampil dia bijak. Saya tidak mau komentari dari Habib Ba'alawi ataupun Kiai Imad seolah bijak. Bagaimana mungkin ini sudah tentu suhroh para ulama kemudian dibantah. Artinya dia sudah bukan lagi cari aman, tapi menunjukkan ketololannya.
Jadi yang dikatakan orang yang menghati-hati, orang yang mencari aman, tidak sedikit pun statement itu keluar, bahkan dari bahasa sarroh pun. Lalu apalagi dia berbicara dengan lantang, mengeluarkan statement yang terlihat condong pada salah satu kiai iman ataupun para habaib, ini bukan lagi golongan itu. Jadi seperti itu, sahabat-sahabat. Jadi tidak semua ulama itu berbicara. Apakah semua ulama berani? Ya tidak. Tidak beranian mereka banyak faktor. Bahasa kita karena karena merasa tidak enak, banyak yang seperti itu. Lantas apakah mereka itu kita katakan sepakat? Ya belum tentu. Lantas apakah kita meyakinkan bahwa mereka itu percaya pada nasab Habib Alawi? Ya belum pula tentu. Jadi ulama itu beragam pandang dalam masalah ini. Jadi jangan dipukul rata. Kita mengkaji secara data ya data, ilmiah ya ilmiah, bukan cuma narasi-narasi saja. Jadi secara batiniah membuktikan selama berabad-abad propaganda bisa membuat sebuah klaim yang rapuh tetap bertahan. Kalian cross check berapa tahun berdirinya dinasti Fatimiyah hingga pada masa-masa jayanya. Padahal adalah satu kepalsuan. Banyak pengklaiman di situ yang akhirnya mereka pun tumbang. Siapa yang menumbangkan itu? Yakni karena adanya sejarawan kritis yang membongkarnya. Akhirnya terbongkar juga. Kalau kita tidak kritis, kalau kita tidak teliti, kalau kita tidak kaji, maka selamanya kita akan terbelenggu dengan kepalsuan-kepalsuan mereka tanpa bukti. Saudara-saudaraku, mari kita simpulkan dari pemikiran tokoh sejarawan Farhad Daftari mengajarkan kepada kita yang pertama, nasab adalah alat legitimasi politik, bukan sekedar garis keluarga. Ya jelas, kalau seorang apalagi mengaku nasab yang mulia, tidak sembarangan kita mengaku sebagai anak atau zuriyah atau keturunan keluarga dari seorang berdarah biru yang ada di Nusantara ini atau dari kerajaan tertentu, karena pengaruhnya itu amat sangat tinggi di dalam hal kekuasaan, perpolitikan. Kemudian lagi, nasab bisa dimanipulasi. Ternyata nasab itu bisa dimanipulasi, bisa dipalsukan, bisa, dan dipropagandakan. Jadi apa yang selama ini kita kaji? Tentu untuk mengantisipasi ini semua agar nasab itu tidak dimanipulasi, tidak dipalsukan, dan tidak menjadi alat propaganda. Tujuan kita kan ke situ. Maka bantahlah secara ilmiah tuduhan-tuduhan, kalaupun terbukti ya tuduhan. Kalau tidak terbukti, kalian tidak bisa membuktikan, berarti itu fakta, bukan tuduhan. Selama ini ialah fakta, karena tidak ada jawaban, tidak ada data yang hadir dari kalangan Habib Alawi. Tidak ada. Yang ada hanyalah jongos-jongos, hanya tentu para mukibin di mana mereka ya menurut saya bertindak menunjukkan kedunguan mereka. Siapa mereka? Kok merasa lebih hebat? Lalu kita bertanya, wajar saja karena kita orang lain, bukan daripada bagian mereka. Kalau kalian yang sok ngerti rumah tangga orang lain, itu kan lucu. Mengapa tidak dari Habib Alawi yang memberikan statement, memberikan data, memberikan komentar? Kok tidak harus memakai sesama anak bangsa? Kita yang dibenturkan. Kita yang dibenturkan. Padahal sana keilmuan kita sama pada penghujungnya. Tak usah kita pungkiri. Tidak ada di Nusantara ini pesantren yang khusus tentunya mendalami kajian ilmu kenasaban, itu tidak ada. Jadi kalau sekarang ini seolah-olah ahli nasab dari pihak Habib Alawi yang dipakai oleh Habib Alawi, para ustaz-ustaz, ya sama saja dengan seperti itu. Sejatinya mereka itulah yang mengaku seolah-olah ahli nasab, yang lebih mengerti rumah tangga orang lain. Kalau kita tidak mengerti, ya kewajaran bagi kita untuk mempertanyakan begitu. Jadi jangan dibalik logika itu. Kemudian selanjutnya, nasab yang valid harus punya bukti tertulis yang konsisten. Ini kata Farhad Daftari, pemikiran sejarawan dunia, bukan kata saya. Silahkan kawan-kawan buka saja biografinya, dan bisa melihat karangannya, beliau lahir tahun berapa. Terlalu jauh saya untuk membahas tentang biografi beliau, perjalanan beliau, pendidikan beliau, terlalu jauh. Saya langsung ke poin ini saja, supaya kalian juga kuat dengan apa informasi yang saya sampaikan, itu lebih meyakinkan kalian. Kemudian mitos sering dipakai untuk memperkuat klaim yang rapuh. Jadi mitos-mitos, cerita-cerita khurafat itu memang kita jumpai daripada Habib Alawi, yang mana bisa mengeluarkan rantai emas dari langit, hujan susu dan sebagainya. Tujuannya ialah memperkuat klaim yang rapuh. Lalu sudah sakti dari leluhur mereka kan, ya kita bungkam. Kita tidak mau bertanya, bahkan kita tunduk menyembah seolah-olah. Yaitu yang terjadi pada para mukhibin Ba'alawi, ya. Bagi mereka yang sudah terhipnotis, bagi mereka yang sudah termakan narasi. Kemudian lagi, pelajaran penting yang bisa kita ambil dari seorang ilmuwan ini adalah popularitas bukan ukuran kebenaran. Jadi mentang-mentang sudah menjadi populer di Nusantara ini,
Ya Habib keturunan Nabi, Habib keturunan Nabi. Masyhur, bukan menjadi sebuah ukuran kebenaran. Selama data-data itu, pertanyaan-pertanyaan itu belum mereka jawab, sehingga tidak ada lagi celah, tidak ada lagi yang bisa membantah. Itulah yang dinamakan nasab sahih dan absah secara syariat, dan akal kita tidak akan mampu untuk menolak apalagi membantahnya. Paham situ? Jadi kadang-kadang ya lucu berkawan-kawan. Ada yang berkomentar di sana di konten saya bahwa narasi yang saya sampaikan orang yang tidak berilmu, padahal kita sudah buka data. Dan saya sampaikan kepada yang komentar, bukan tidak pakai ilmu, Anda berpikir tidak pakai otak. Kalau data saya sajikan, kok masih bilang tidak ilmu, otak Anda kemana? Wah, kalau melihat suasana ini heran saya dengan orang-orang yang sudah tentu mabuk kepayang dengan kemuhibinannya. Sahabat-sahabatku, jika kita memakai kerangka ini untuk menilai klaim Habib Ba'alawi, maka hasilnya jelas. Jadi kerangka pemikiran daripada Farhad Daftari ini jelas. Klaim itu cacat secara ilmiah, karena jelas figur Alwi bin Ubaidillah adalah sosok yang problematik, ya tidak dikenal ulama klasik, tidak tercatat dalam karya historiografi, tidak tercatat, dan baru muncul ketika ada kebutuhan politik dan sosial tertentu. Jadi sekarang mungkin merasa Ba'alawi di Indonesia sudah banyak berperan akhir-akhir ini, dan bahkan sudah bisa menguasai masyarakat yang mau dikelabui. Ya, inilah tentu yang membuat mereka ini menjadikan alat nasab ini lebih kencang, seakan-akan kehilangan segala-galanya ketika nasab itu harus ditelan secara pahit untuk menerima kenyataan yang ada. Lantas mengapa kita harus diam kalau kenyataan demikian? Maka kita tidak boleh tunduk dengan klaim-klaim semacam ini. Tidak boleh. Mengapa kita harus menganggap gelar Habib sebagai sesuatu yang otomatis suci? Mengapa? Bukankah lebih jujur jika kita berkata agama bukan diwariskan oleh darah, tapi ditegakkan oleh ilmu dan akhlak, bukan atas nama darah. Kadang-kadang kawan-kawan itu sudah diiming-imingi surga karena darah saya mengalir darah Nabi dan sebagainya, semudah itu. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, inilah saatnya kita keluar dari romantisme buta. Kita harus berani membuka lembaran sejarah, meski pahit. Kita harus berani menguji klaim nasab, meski itu menyentuh tokoh yang diagungkan. Karena agama tidak berdiri di atas kebohongan, tapi di atas kebenaran. Dan kebenaran hanya bisa ditegakkan dengan ilmu, dengan data, dengan bukti, bukan cuma narasi. Nah, sahabat-sahabatku, mudah-mudahan tentu harapan saya video ini bermanfaat, bisa membuka pola pikir kita secara sehat tentu. Dan bagi kawan-kawan yang selalu menyimak video saya mau ucapkan terima kasih pada kalian semua. Dan jangan lupa, kita masih banyak hal yang kita akan bongkar mengenai tokoh-tokoh yang kelas dunia internasional, mengenai kajian mereka, penelitian mereka tentang bagaimana bahwa nasab ini dijadikan sebuah alat. Dari saya, Hakim Medsos. Salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.